katanya Mbak Jasidnya udah nggak kuat katanya. Nah waktu itu dia bilang pakai bahasa Arab lah gitu ya. Kalau nggak salah bahasa Arabnya adamu yang dufu, kalau nggak salah bahasa Arab. Darahnya udah keluar katanya gitu. Ya mungkin keluarnya udah keluar banyak mungkin kayak gitu kan. Perempuan. Setelannya memang setelan kayak yang mau ngedaki gitu. Tapi samar-samar katanya. Memang ada dua sepasang pendaki lah gitu yang memang sempat hilang kan gitu, sempat meninggal juga di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi nih, saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Spesial broadcast yang volume ketiga, saya bersinggah di salah satu kota di daerah Bandung dan di samping saya sudah ada Kang Gias. Waduh, Kang. Ya. Gimana Kang kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Baik, Kang ya. Ya. Ya, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kang. Gitu kan. Gimana Kang perjalanan dari rumah ke lokasi syuting ini nih? Macet kah gitu? Kalau macet lumayan tadi. Lumayan macet, ya. Kalau Bandung tuh kalau Minggu tuh emang macet ya? Nggak terlalu, cuma terlalu. ya daerah-daerah tertentu lah. Oh, oke. Berarti sama aja kayak Jakarta kali ya gitu, Iya. Macet-macet juga ya Bandung Lumayan, ya, kayak gitu gitu. kan. Oke, Kang. Pada video kali ini nih, Kang, atau pada kesempatan kali ini ya, Kang Gias akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana tuh? Waktu muncak ke Merbabu, Gunung Merbabu. Oh, Gunung Merbabu. West Wanting. Via Swanting. Via Swanting. Itu tahun berapa, Kang? Baru tahun kemarin. Oh, Ya. itu berangkat dari Bandung semua. Kalau satu-satunya orang Bandung sih saya gitu. Semuanya dari Jawa gitu, teman-teman dari Jawa. Orang-orang Jawa sana ya, Iya. Jawa Kalau dari Tengah, Jawa Timur gitu. Oke. Total berapa orang sih, Kang? Semuanya 11 orang. 11 orang. Itu lewat jalur Swanting tuh. Jalur Swanting Musim semua. hujan nggak pas itu? Sempat hujan juga, Sempat deras hujan. juga, iya. Oh, oke. Ini biasanya jalur Merbabu via Swanting itu favorit semua bagi kalangan pendaki. Emang semua jalur emang favorit sih, itu kan masing-masing apa namanya, ada daya tarik tersendiri lah gitu kan. Ada yang suka lebih ke jalur Selo gitu kan, ada mungkin dari Wekas dan sebagainya, itu kan apa namanya, daya tarik masing-masing bagi pendaki tersebut gitu, Kang ya. Iya. Oke, Kang. Kalau boleh tahu nih, Kang, inti cerita saat naik Gunung Merbabu itu ngalamin kejadian apa itu, Kang? Jadi waktu saya sama teman-teman saya muncak ke Merbabu, ya mengalami kejadian-kejadian yang aneh lah gitu. Dari salah satu teman saya terus melihat sosok-sosok yang aneh, sama ngerasain bisikan-bisikan suara-suara yang nggak jelas lah gitu. Yang nggak biasa didengar gitu. Dengar gitu Iya. ya, yang misalkan masuk logika ini kayaknya apa nih gitu ya, nggak Iya, masuk logika gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, nih pasti setiap pendaki mempunyai pengalaman masing-masing lah gitu. Gunungnya sama tapi pengalamannya beda-beda tuh, kan Nah, gitu iya, ya. kayak gitu. Sepakat tuh ya. Oke, mungkin tahan dulu kali ini Kang Gias iya. ya. Teman-teman semua penasaran nih, udah penasaran nih gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi waktu muncak kan memang kita tuh semuanya ada 11 orang. Salah satunya saya dari orang Bandung, bareng sama Bang Usama. Ya memang saya sama Bang Usama itu memang baru kenal juga. Oh, baru gitu. kenal tuh. Baru kenal juga. Aduh. Waktu satu hari kenal di salah satu ya acara, ada acara karate gitu. Oh, lah, karate. gitu. Ya, acara karate.
baru kenal semalam, yang ngobrol-ngobrol biasa lah gitu ya, namanya baru kenal gitu. Terus kebetulan memang ngobrolin tentang pendakian gitu lah gitu. Tadi suka naik gunung? Iya, tanya Bang Semua juga sama, suka naik gunung gitu. Ya kebetulan saya juga memang udah lama gak naik gunung, kebetulan pingin nyobain aja naik gunung lagi gitu. Ya beberapa waktu kemudian Bang Usama ngechat lagi ke saya gitu. Bang, kalau misalnya mau gitu, ayo kita muncak bareng sama teman-teman saya di Ngawi katanya gitu. Iya, di Ngawi. Oh iya boleh, siap kayak gitu. Kapan waktunya, jadwalnya gitu. Nah waktu perkiraan kalau nggak salah gitu tanggal 24 kita muncak ke dari rumah buat ke ngejemput dulu ke Cibiru. Ke Bang Usama ngejemput dulu ke sana. Katanya kan mau langsung naik, katanya ada satu masalah gitu. Akhirnya nginep dulu di sana biasa sama Bang Usama. Besok siang mulailah gitu persiapan gitu, alat daki semuanya dipersiapin buat pergi ke Semarang dulu katanya. Ke Semarang dulu ngejemput 2 cewek katanya, Mbak Rere sama Mbak Jasad gitu, ngejemput dulu ke sana. Jadi dari Cibiru sampai ke Semarang tuh naik motor. Kita naik motor ya perkiraan ada 8 jam lah. Sedang itu mah, naik gunung udah capek. Udah bawa tas, gitu ya. Depan bawa tas, di tengah bawa tas itu. Jadi ya kayak mau mudik ya. Padahal bukan musim mudik gitu ya. Ya dekat-dekat ke mau tahun baruan lah gitu ya. Bulan Desember kalau nggak salah ya. Nah mungkin dari perjalanan baru belum sampai ke Semarang lah, setengah perjalanan gitu ya, motor kami mengalami kerusakan lah gitu katanya. Apa tuh rusaknya tuh? Katanya radiatornya gitu. Radiator. Jadi di sana macet dulu gitu, lama lagi lah buat nyampe ke Semarang gitu. Sampai ketemu dulu kenalan dari sana ya, kenalan dari orang sana lah yang memang ngerti tentang motor gitu. Akhirnya dibenerin dulu, akhirnya semua masalah diselesain lah gitu. Akhirnya tapi bisa juga kembali lagi, lancar lagi motornya. Sampailah ke Semarang buat ngejemput 2 cewek ini gitu. Ya dari sana ceweknya kan bawa motor, jadi saya ngebonceng gitu. Ngebonceng Mbak Jasad. Kalau Mbak Usama ngebonceng Mbak Rere gitu. Dari sana ya langsung lah menuju ke tempat gitu, ke base camp Swanting ya. Di sana kan nggak langsung naik, soalnya harus nunggu dulu teman-teman yang dari Ngawi. Belum datang berarti Ngawi. Iya. Katanya nanti nyusul pakai mobil gitu. Ya dah kita tunggu aja dulu di sana, istirahat dulu semalam sambil nungguin. Ya akhirnya sekitar gak tahu pokoknya malam gitu ya. Mereka semuanya datang gitu. Ya total mungkin dari laki-lakinya kalau nggak salah ada 7 orang. 7. Iya, perempuannya 2 ya. 4. Total semuanya tuh. Total semuanya. Perempuan itu 5, perempuan 5, laki-laki 6. Nah itu. Semuanya udah pada datang. Semuanya udah pada siap-siap juga. Pas mau ini ada kendala dulu kan. Ada kendala dulu katanya dari pihak basecampnya gitu. Kan memang harus daftar dulu gitu. Online. Ya, ada online juga. Katanya ini ada masalah gitu. Ada satu masalah katanya dari Taman Nasionalnya ada masalah, jadi ya nggak bakalan dulu bisa muncak sekarang, kita harus nungguin dulu. Sampai bener tuh? Iya, sampai selesai dulu. Ya akhirnya sama teman saya udah diurusin, karena saya kan nggak ngerti kan gitu. Saya tahu ini aja lah katanya, kata teman sana siapin fisik aja gitu, kondisinya jaga biar yang kayak gini-gini kami yang urusin aja katanya gitu. Besoknya alhamdulillah ini beres itu masalahnya, bisa lah buat naik langsung gitu kan. Dari basecamp kan ke pos 1 biasa pakai Gojek dulu gitu. Pastilah. Pakai Gojek dulu. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya perjalanan jauh gitu. Mempersingkat waktu lah. Iya, mempersingkat waktu. Ya udahlah pakai ojek aja dulu gitu. Sampai gerbang seperti biasa lah, umumnya pendaki-pendaki yang lain suka ngedoa-doa dulu kan gitu. Semuanya kita kumpul dulu, berdoa dulu, gitu ya, bareng-bareng kita berdoa. Selesai berdoa, siap lah gitu buat muncak. Ya. Cuman saya agak sedikit ragu gitu. Kenapa tuh? Ragunya kayaknya kita
agak kurang enak sama yang penunggu di sini gitu kan. Makanya inisiatif gitu saya sendiri, saya sendiri tawasul aja gitu, baca tawasul aja. Kasih salam buat penunggu-penunggu di sini gitu. Memang takutnya ada kejadian apa-apa yang nggak diinginkan lah gitu. Kayaknya saya dalam hati sampai sambil perjalanan naik gitu, saya baca tawasul gitu, Al-Fatihah, ayat kursi semuanya lah saya baca gitu. Nah alhamdulillah juga selama perjalanan naik juga memang nggak terlalu banyak terjadi apa-apa lah gitu. Aman tuh ya? Aman gitu. Cuman memang belum juga sampai di pos 2, sekitar sore lah gitu pada asar, hujan deras gitu. Tiba-tiba hujan deras gitu. Udah mas saya lupa nggak bawa jas hujan. Jadi ya mungkin seadanya pakai trash bag mungkin buat ngelindungin badan biar nggak terlalu basah. Ya biar nggak terlalu basah. Dari sana mungkin sebelum muncak ke pos 2 memang ini ada mohon maaf gitu ya buat Mbak Jasad kan, soalnya fisiknya agak kurang sehat gitu katanya. Soalnya dari setiap nggak terlalu jauh naik gitu minta istirahat gitu, nggak pelan-pelan jauh istirahat gitu. Memang sih tapi belum tahu kalau saya dianya punya halangan gitu. Soalnya waktu di base camp kan sempat di briefing dulu nih gitu. Ditanya gitu, biasalah dikasih amanat, dikasih arahan gitu, biar nanti selagi waktu pendakian harus gimana gitu kan, nggak boleh ngelakuin apa-apa gitu. Waktu ditanya gini, ada yang lagi halangan nggak ke cewek-cewek gitu, yang saya tahu cuma satu orang yang halangan? Iya yang ngaku gitu ya. Dari kelima itu? Dari kelima itu. Oh, itu yang lagi halangan gitu. Tapi kecuali bukan berjasa gitu, yang saya tahu bukan ini atau bukan yang lainnya gitu. Nah, kata bapak-bapaknya gitu, kalau lagi head saran dari saya lebih baik jangan maksain buat muncak lah gitu. Tapi gak apa-apa kalau mau muncak juga gitu. Dimana kalau mau gantinya ingat harus dikubur gitu. Soalnya kan bau darah gitu, takutnya sensitif kan gitu, takutnya mengundang hal-hal yang nggak diinginkan lah, termasuk takut ada binatang-binatang buas gitu yang memang nyamperin gitu kan. Tapi pikiran saya mungkin bukan hanya binatang buas gitu. Apa tuh sensitif ya, mungkin makhluk-makhluk kayak gitu juga kan bisa aja kan sensitif kalau dalam hal bau-bau darah kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah, dari mulai perjalanan kan merasa biasa-biasa aja gitu. Cuma saya juga sempat ya kasihan juga sama Bang Usama sama Mbak Jasad kan, memang Bang Usama ngebantu terus Mbak Jasad buat naik terus ke puncak kan gitu, dibantu gitu. Nyampe pos 2 itu udah nggak bisa naik lagi kan, soalnya hujan udah terlalu deras gitu. Makanya ya udahlah, kita maksain aja buat ngepost di sini aja, buat ngedirin tenda di sini aja gitu, ngecamp di sini aja. Ya udah. Nah dari sana kita ya diam aja lah di sana gitu, ngecamp aja di sana bareng sama ada pendaki yang lain gitu. Itu mah ya sekitar 5 orang lah, laki-laki semua. Dari sana ya merasa biasa aja gitu, belum ngerasa ada terjadi apa-apa lah gitu, atau yang aneh-aneh belum ada gitu kan. Masih pikirannya ini mah mungkin kecapean, mungkin ini mah kayak belum ada ngelihat sosok-sosok yang aneh-aneh gitu kan. Cuman waktu kata leader kita lah gitu bilang, nanti kita muncaknya summitnya jam 2 aja gitu. Nah jam 2 lah kita semua pada bangun biasa. Nah dari sana mungkin hampir rata-rata teman-teman kami merasa kejadian yang aneh-aneh lah gitu. Termasuk ya Bang Musama juga, teman-teman saya ya, kecuali saya belum ngerasain apa-apa nih waktu selama summit gitu. Cuman ya ada salah satu teman saya namanya Mbak Fitri, katanya waktu di tenda lagi istirahat gitu. Aku semuanya memang udah posisinya lagi pada tidur, memang tenda lain juga udah pada tidur juga. Sempat ada yang main gitar-gitaran, nyanyi-nyanyi gitu. Bingung, kok cenah semua pada istirahat, terlihat semuanya udah pada gelap, tapi masih ada yang main-main gitar, masih ada yang nyanyi. Perasaan
Yang di pos 2 ini cuman 2 tenda aja gitu, tim saya sama pendaki lain gitu. Tapi ya karena penasaran, mungkin waktu di base camp ditanya lah gitu. Ini siapa gitu yang bawa gitar waktu malam-malam gitu, jangan nyanyi siapa. Ya mungkin sengaja juga pada booking, soalnya kan nggak ngerasa ada yang main gitar, nggak ngerasa ada yang nyanyi gitu. Ya Allah alam lah, di sana nggak tahu siapa gitu. Kita mulai perjalanan summit, Bang Fatur namanya. Waktu lagi istirahat di dekat pohon, di sana kayak apa namanya? Ada sosok perempuan katanya gitu, pakai baju hijau katanya gitu, sambil ya, ketawa-ketawa gitu kan, sambil ketawa-ketawa gitu. Itu yang ngerasain Bang Riki yang ngerasain kayak gitu. Nah kan di dekat Bang Riki ada adiknya Bayani gitu. Ditanya, "Dek, coba lihat ke samping gitu, lihat ke depannya." Adiknya Bayani udah gak mau lihat ke depan gitu, soalnya mungkin dianya udah tahu, udah lihat duluan kayaknya gitu. Udah kejadian itu, udahlah heroin aja lah gitu ya, biasa-biasa aja gitu. Nah mungkin kita naik lagi sampai mau hampir pagi gitu. Kita juga ngerasa masih dirasain sama Mbak Riki gitu, ngelihat katanya ada ayam alas namanya gitu, ayam hutan gitu. Udahlah gitu sampai puncak, tapi mungkin yang lain hanya sampai puncak Bayangan, nggak sampai puncak. Terus kan ada 2 puncak kalau nggak salah gitu waktu ke sana. Jadi yang ke puncak cuma saya sama Bang Usman gitu. Saya juga terpaksa sih sebenarnya, agak sedikit egois, soalnya kayak yang lain ngehargain gitu. Mbak Jasad kayaknya udah nggak kuat nih gitu buat naik ke atas gitu, makanya ngalihin udahlah di sini aja gitu, istirahat di sini aja. Cuma saya dipaksa sama teman-teman saya buat terusin aja sampai puncak gitu. Kasihan kamu orang jauh gitu, orang Bandung satu-satunya di sini, mungkin nggak apa-apa kami mah di sini aja, kamu mah terusin aja sampai puncak. Ya mungkin kita udah foto-foto lah biasa di puncak. Sampai puncak jam berapa tuh Bang kira-kira Bang? Sampai puncak? Sampai puncak siang, duhur. Oke. Ya sekitar duhuran lah gitu. Nah ini kan waktu di perjalanan kayaknya yang agak sedikit sensitif gitu. Kita kan waktu di perjalanan sempat kayak nyetel audio gitu kan, sambil lagu-lagu, kita nyanyi di sana. Tanpa kita sadari semuanya, mungkin perbuatan itu teh agak sedikit nggak sopan lah gitu, mungkin mengganggu juga sama penghuni di sana gitu kan. Ya kita juga sempat gak sadar juga gitu, sebenarnya itu perbuatan kita salah sebenarnya. Ya cuman gimana lagi, ini semua udah kejadian, mungkin buat kedepannya jangan kayak gitu lagi lah gitu. Nah dari sana kita turun, ada duhur sekitar jam 2 kita turun sampai belum ke pos 2 gitu kan, belum sampai ke camp. Mbak Jasad udah mulai lemes, udah mulai nggak kuat, perutnya terasa sakit, matanya mulai borem, badannya udah mulai lemas, susah buat jalan juga gitu. Mungkin waktu pertama turun memang suka dibantu sama saya, sama Bang Usman gitu, digantian. Saya di bawah, nuntun dari bawah, Bang Usman ngejaga dari atas gitu kan. Nah, mungkin dari sini juga saya kayaknya gitu buat ngebantu Mbak Jasadnya kurang kurang profesional lah gitu kan. Soalnya kayak saya juga memang nggak lihai juga gitu kan buat masalah pendakian. Jadi ada pendaki lain yang memang nawarin biar saya yang bantu, gimana nggak apa-apa. Kalau nggak salah namanya Mbak Ijema gitu, sama Mbak Ijema. Jadi sama Mbak Ijema dari nggak terlalu jauh lah gitu dari puncak, udah dibantu sama Bang Ijema gitu kan. Nah dari sana sampai pos 2, sebelum sampai pos 2, Bang Usman terus nawarin aja gimana kalau misalnya Mbak Jasad ini saya gendong aja lah gitu. Soalnya kan kasihan juga gitu. Tapi ya gimana lagi, Mbak Jasadnya katanya gak mau gitu. Soalnya ngerasa dirinya memang udah kuat lah gitu kan. Masih kuat gitu. Kan ini waktu di puncak kan memang belum pada salat juga gitu. Terutama saya juga belum salat gitu kan. Makanya waktu saya sholat, semua dikodok lah gitu ya. Dari yang belum saya sholat sebelumnya,
Udah sholatnya saya tanya gitu ke salah satu teman saya namanya Mbak Rere gitu. Wah, kamu udah sholat belum? Kenapa nggak kelihatan sholat gitu? Oh, saya mah lagi halangan, katanya gitu. Oh, lagi halangan. Perasaan bukan Mbak Rere yang dari halangan, perasaan yang lain gitu. Oh, katanya kalau nggak salah di perjalanan mungkin kalau ininya kerasanya mungkin gitu. Emang siapa aja yang berhalangan gitu? Disebutin lah gitu, Mbak juga sama berhalangan, Rere berhalangan, sama Mbak Yani juga sama kayaknya berhalangan gitu. Jadi totalnya 3 orang yang berhalangan ini. Cuman mungkin yang kerasa mungkin efek dari halangan ini kan kayaknya Mbak Jasan gitu kan. Memang udah perutnya kan suka sakit, memang yang lagi halangan suka sakit, matanya borong sampai lemas-lemas gitu badannya juga. Sampailah pas 2 juga gitu kan, sama dibantu sama Bang Ijema gitu. Dari pas 2 udah gak usah lama-lama di sini, langsung aja kepak-kepak barang gitu. Kepak-kepak barang di sana, udah selesai ngeberesin tenda segala macam dan lainnya juga. Nah di sini kan yang mungkin agak sedikit ya hal-hal mistis mulai bermunculan gitu dari sini. Dari pos 2 kan soalnya kita dari Badasar tuh sampai pos 2 itu waktu selama perjalanan dari pos 2 sampai bawah gitu. Itu kan udah mau menjelang maghrib gitu. Masih istirahat dulu gitu semuanya. Nah di sini Bang Riki sempat ngeliat kayak ada di depan gitu, di pinggirnya Bang Patur ada kayak kakek kayak pakai jubah gitu, bawa tongkat, terus yang dilihat sama ular gitu, sambil tangannya kayak gini kan. Kayaknya sih buat ngasih tahu kita biar enggak berisik kayak gitu, biar enggak namanya nggak sopan di sini gitu, hati-hati lah gitu kan mungkin. Waktu udah menjelang maghrib, Mbak Jasan udah mulai kekuat, udah nggak kuat jalan lagi. Ya kita inisiatif buat ya lah kita angkat aja gitu, bareng-bareng pakai spring bed kayak ditandu gitu, kayak ditandu lagi gitu, kita angkat aja bareng-bareng. Anehnya kan waktu udah selesai buat tandu, kita itu mau gotong sekitar 6 orang lah mau gotong. Pas waktu diangkat itu kan anehnya jadi ngeras berat gitu, jadi susah buat diangkat kan. Nggak tahu kenapa juga, padahal badannya Mbak Jasan itu nggak gemuk-gemuk banget, nggak gemuk, malah mah langsing lah kalau tersebut itu langsing gitu, kecil gitu. Tapi kok aneh gitu. Sempat Bang Usama juga bilang waktu diangkat berat, tapi misalnya ditahan gitu sama Bang Ijema, ditahan. Sekarang dengan ngomong-ngomong berat gitu, atau ngomong-ngomong yang lain-lain yang mengandung hal sensitif gitu sama orang lain gitu. Banyak-banyak istighfar aja, banyak-banyak al-fatihah aja, udah kita turun lagi aja gitu. Nah akhirnya gak bisa digotong rame-rame, akhirnya kita inisiatif buat digendong aja satu-satu. Nah waktu digendong alhamdulillah kan, kalau digendong bisa gitu. Oh, nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat kalau digendong. Padahal satu-satu ya? Padahal itu satu. Ya, kan? Iya, padahal sama seorang digendong. Mudah aja gitu, kayak manusia biasa aja lah gitu digendong. Sebelum mulai juga kan itu karena ada kejadian hal yang kayak gitu. Jadi ya Bang Ijma masih tau lah sama rekan yang lainnya buat kita doa dulu bersama-sama di sini katanya. Baca dulu Al-Fatihah, ayat kursi sama yang lainnya. Soalnya mungkin kayaknya ngerasa udah makin malam, makin nggak bener gitu ini kayaknya kan. Makin aneh gitu semuanya gitu. Jadi yang ngegotong itu ada 3 orang kan. Itu ada Bang Osama, Bang Patur, sama Bang Ijema gitu, yang gendong. Semuanya gantian setiap beberapa meter lah gitu kan. Gantian 3 orang gini. Nah waktu menjelang maghrib mau ke Isya lah gitu, sempat istirahat dulu. Katanya Mbak Jasannya udah nggak kuat katanya gitu. Jasannya udah nggak kuat. Nah waktu itu dia bilang pakai bahasa Arab lah gitu ya. Kalau nggak salah bahasa Arabnya adamu yang zufu, kalau nggak salah bahasa Arab. Darahnya udah keluar katanya gitu. Ya mungkin keluarnya udah keluar banyak mungkin kayak gitu kan. Mereka berdua gitu suka ngomongnya pakai bahasa Arab gitu kan. Karena memang lulusan pesantren juga. Iya. Okay. Kayaknya mau ngomong ke A-nya malu, jadi kayaknya ngomongnya pakai bahasa Arab gitu ke Majasa. Akhirnya sama
Mbak Rere dikasih tahu lah gitu ke leader kita sama Bang Ijma, katanya bang ini darahnya udah keluar banyak gitu. Kita nggak pikir panjang, semuanya langsung aja udah langsung beres-beres aja kita gitu, nggak usah banyak lama-lama. Nah dari sana juga saya sempat istirahat dulu Kang. Sebenarnya waktu turun itu saya ngerasa kalau fisik memang kuat lah gitu. Kalau dari sini kita naik lagi ke atas juga, insya Allah saya kuat gitu. Tapi kalau mata gitu, udah nggak kuat gitu, ngantuk terus gitu. Makanya setiap istirahat kan itu, makanya perjalanan kita lama. Setiap beberapa meter kita istirahat kan, soalnya kan kasihan juga yang gendong gitu kan. Jadi ya nggak jauh perjalanannya, jadi kita sedikit lah gitu kan. Dari sana juga saya sedikit kayak memang di telinga ini kayak ada yang ngobrol-ngobrol gitu, kayak memang ada 2 orang pendaki gitu, perempuan sama cewek kayak ngobrol bercanda gitu di belakang. Soalnya tapi kan saya itu posisinya memang di paling belakang gitu, adalah 2 orang lagi di belakang saya gitu, tapi kan gak ada cewek gitu. Tapi kenapa ada suara cewek di belakang? Perasaan ini yang udah terakhir buat turun mendaki gitu, gak ada pendaki lain yang memang mau narik atau yang mau turun atau yang mau naik gitu. Ternyata waktu sampai di pos, saya nanya lah gitu, nanya ke salah satu teman saya gitu, tadi saya ngerasa waktu di istirahat tadi gitu, ada yang ngobrol gitu kayak cewek sama cowok gitu di belakang saya, padahal udah nggak ada siapa-siapa lagi. Dia bilang gitu, memang gitu bisnisnya di Gunung Merbabu itu memang ada dua sepasang pendaki lah gitu yang memang sempat dihilangkan gitu, sempat meninggal juga di sana. Oh mungkin kayaknya itu mungkin ya. Iya mungkin kayaknya itu gitu. Tapi ya sedikit deg-degan juga, sedikit takut, tapi ya udahlah gitu. Mungkin ini juga hanya sebatas sugesti juga, mungkin ini bukan itulah gitu. Sebenarnya bukan saja mengalami gitu, sempat yang dari sana juga ada Mbak Rere yang sempat mengalami gitu. Waktu perjalanan turun ada wanita gitu kan, perempuan, setelannya memang setelan kayak yang mau ngedaki gitu, tapi samar-samar katanya. Udah ngeliat itu samar-samar, tiba-tiba ada yang teriak, kayak teriakan cewek lah gimana gitu. Mbak Rere ini kan merasa takut juga kan, sekaget gitu, mau nengok, tapi memang gak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya mau nanya lah gitu ke pendaki yang lain yang memang ikutin sama kita, mau nanya. Tapi sebelum sempat nanya juga, udah dijawab duluan, padahal belum nanya tapi udah jawab duluan. Udah jangan ditanggepin, hirauin aja lah. Kayaknya mungkin yang ngerasa ngedengar teriakan itu bukan hanya Mbak Rere gitu, tapi abang ini juga ngedengar juga mungkin kayak gitu. Nah kirain gitu yang cewek ini, mungkin iya cewek ini juga kayaknya memang bukan kembar Rere aja gitu. Tapi ya ke saya juga mungkin tadi ngalamin, ke mbak-mbak yang lain juga sempat ngalamin, kayak Mbak Pita juga sempat kayak bisik-bisik kayak gitu kan. Ya sempat ada bisik-bisikan, sempat ada apa namanya teriakan-teriakan kayak tadi gitu. Kita terus aja mulai perjalanan gitu. Nah ini yang anehnya lagi, waktu mau ke pos 1 Kang, jadi sama tim gitu, coba periksa dulu gitu ke pos 1 ada ojek gak gitu. Kalau ada ya alhamdulillah kita bisa langsung bawa banyak langsung pulang gitu. Ya kalau memang nggak ada, tolong panggil lah gitu, atau tolong tungguin, atau tolong siapin lah gitu kan buat ke tukang ojeknya gitu. Nah aku sama perjalanan Bang Hasim mau ngecek ke pos 1 sempat aneh katanya. Waktu sendiri jalan ke pos 1 dari jauh ada ngelihat api-api gitu. Aneh, ini api apa gitu kan. Ya nggak tahu juga ini kalau misisnya kan, kalau malah halusnya, kalau biasanya api-api gitu biasanya disebut kuya mungkin kayak gitu ya. Tapi itu juga hanya sekilas gitu. Akhirnya terusin aja lah perjalanan sampai ke bawah. Nah selama perjalanan ini juga sempat di belakang kok rame-rame katanya. Kok kayak banyak orang, kayak lagi di pasar, tapi lihat di belakang kok nggak ada siapa-siapa aja. Ya mungkin karena
Bang Hasim ini temperamental gitu, mentalnya kuat, makanya ya udahlah pede aja gitu. Sampai di pos 1 akhirnya nemu juga tukang ojek gitu. Alhamdulillah gitu kan, ada tukang ojek di sana. Yang sisanya nih, ada Bang Watur, Bang Masama, Bang Ijema yang memang suka yang memang bagian buat ngegendong itu kan, yang buat ngegendong Bang, yang buat ngegendong Mbak Jasad. Aneh katanya waktu mau ke pos 1, tiba-tiba berat badan Mbak Jasad itu naik 2 kali lipat. Jadi lebih berat dong? Jadi lebih berat gitu. Terus selama perjalanan juga kayak memang tangannya itu nyekik gitu, buat maksa buat nurunin aja lah gitu, jangan digendong-gendong lagi gitu. Tapi memang kan kondisi Mbak Jasad ini udah nggak bisa sahabat ngomong gitu, udah susah buat ngeliat juga, kakinya memang udah lemes-lemes juga. Tapi kok tadi responnya kayak gini gitu kan, kayak memaksa buat turunin gitu. Nah dari sana juga waktu ngegendong nih ada kejadian sama Bang Watur yang cerita ke saya, katanya waktu ngegendong yang sempat ada yang bisik-bisik katanya, buat turun aja Mbak Jasad di sini gitu, jangan dibawa keluar gitu. Jadi semakin langkah buat keluar, buat mau ke gerbang pos 1, semakin berat badannya. Kayak nggak boleh buat keluar area situ kali ya? Nggak boleh katanya. Gitu. Sempat ngomong kayak gitu. Kayaknya penghuni di sini itu memang minta Mbak ini buat diam di sini aja gitu, jangan sampai dibawa pulang. Ya gimana lagi kan, nama juga teman kayak gitu kan, sampai mengira gitu. Salah satu teman saya mah, kondisi Mbak Jasad ini udah kayak ya kalau kata kasarnya memang kayak mau meninggal katanya kayak gitu. Tapi tim saya kan sebisa mungkin buat membantu Mbak Jasad biar bisa pulang lagi, kita bantu sampai pos lah gitu kan, sampai pulang lagi sampai dengan selamat lah gitu. Dari pos 1 alhamdulillahnya saya bisa ngebawa gitu, tim saya udah bisa ngebawa Mbak Jasad buat sampai ke pos 1, walaupun yang memang setiap langkahnya tambah berat gitu kan. Nah waktu di pos 1, waktu mau dibawa ke tukang ojek, kita bawa simpen Mbak Jasad di tempat di motornya Bang ojek ini. Langsung Bang ojeknya bilang kayak gini katanya, wah ini orang adaan. Ya kayaknya ketempelan mungkin gitu. Oke. Kalau bahasa kita mungkin gitu. Udah Bang, katanya nggak apa-apa, bawa aja langsung ke base camp gitu kan. Kita bawa aja ke base camp gitu. Semuanya ya alhamdulillah nggak banyak kejadian apa-apa gitu, nggak banyak atau sampai kayak luka-luka gitu, alhamdulillah gitu. Cuman sedikit ada melihat sosok yang aneh-aneh kayak gitu kan, terutama dari tadi Bang Riki gitu, terus Barara juga gitu. Jadi selama perjalanan sepertinya kami itu diikutin sama cewek ini gitu kan, sosok pendaki cewek ya yang ikut-ikutin kita gitu. Soalnya dari saya kan mendengar suara-suara yang kayak ngobrol gitu, bercandaan, terus ada yang suara teriakan gitu, terus sampai ada yang ngebisik-bisik kayak gitu kan, mungkin aja ini cewek ini gitu, mungkin aja ini cewek ini gitu, yang bisik-bisik kayak gitu, yang sampai nyuruh turun jangan sampai keluar gitu kan, jangan sampai keluar dari Gunung Merbabu inilah gitu. Ya alhamdulillah udah semuanya turun dari Gunung Merbabu, akhirnya sampailah ke base camp. Sana kita laporan ke bapak-bapak yang memang jaga di base camp. Dia langsung bawa air minum kayak ramuan gitulah gitu. Langsung sambil dipijit, sambil dikasih kemarin. Alhamdulillah dari sana ya mungkin Mbak Jasad udah sedikit sehat, udah mulai mendingan lagi, udah mulai sadar lah gitu. Ya dari pos juga, saya kan sempat cerita-cerita dulu nih sama yang pendaki yang ngobrol sama saya gitu kan, sama yang bantu tim saya gitu. Salah satunya kan Bang Ijma, saya nanya, tadi kamu ngerasa katanya ada yang nangis waktu di pos 2 lah gitu, waktu belum jauh dari pos 2. Oh iya Bang, iya kita semua juga sempat ngerasain kayak gitu. Makanya tadi saya bilang buat teman-teman, jangan lupa, jangan berhenti-berhentinya buat zikir gitu, buat berdoa gitu kan. Soalnya ini mungkin malam mungkin gak bener gitu. Akhirnya ya udahlah, Mbak Jasad langsung tidur gitu, kita sama anak-anak teman perempuan semuanya dibawa dulu buat bersih-bersih dulu, semuanya beres, tidur ya. Kalau saya sama pendaki yang lain gitu sempat gak tidur dulu kan,
Soalnya takut nanti kejadian apa-apa kan malam gitu, takutnya pingin apa. Makanya saya juga dari sana, jangan inisiatif, gak akan tidur dulu aja lah gitu. Kita tunggu aja sampai bangun lagi kalau nggak juga gitu. Nah akhirnya besok juga semuanya udah pada bangun lagi, udah fresh lagi, persiapan buat pulang. Nah dari pulang ini saya disuruh sama teman saya jangan dulu pulang ke Bandung katanya. Kenapa tuh? Katanya, Main dulu? Udah, main dulu aja, gitu. Main dulu aja, kita ke Ngawi dulu aja gitu. Tapi ini waktu sebentar lagi mau tahun baru nih gitu. Soalnya kan kita udah lama gitu bermalam di sini gitu. Dari sana kita saya gitu kan tadinya kan naik motor ke base camp. Tapi kalau pulang ke Ngawi itu pakai mobil gitu. Soalnya bareng sama anak-anak yang dari Ngawi. Saya naik aja ke mobil katanya gitu. Jadi saya naik ke mobil, pergi dulu lah ke sana lah gitu, main dulu di sana. Dan yang bikin saya kagum dari teman-teman Bang Mas sama ini ya, yang dari Ngawi, perhatiannya kan, ya gitu sama ngehargain gitu ya teman-teman gitu. Terus soalnya waktu saya makan kan sempat dibayarin juga gitu. Terus responnya baik juga gitu. Ya cuman yang bikin saya nggak enak itu kan saya orang Bandung gitu. Saya biasa ngomong bahasa Sunda di Jawa. Waktu main ke Jawa kok di Jawa mah kayak apa namanya nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia, jarang gitu ngeliat. Jawaan semua ya. Iya Jawaan semua, bahkan sampai komplek-komplek saya main komplek juga kenapa gak ada yang ngomong bahasa Indonesia. Kalau di Bandung gitu kalau mau ke komplek adalah gitu yang ngomong bahasa Indonesia. Kalau di Jawa kok semuanya ngomong bahasa Jawa gitu, saya mau ngobrol juga susah gitu. Gak ngerti bahasanya. Ya adalah gak apa-apa, tapi soal responnya gitu kan baik lah gitu sama saya gitu, perhatiannya. Sampai Ngawi saya nginep dulu semalam di sana. Besoknya saya mesen tiket buat naik bis, nungguin lah sampai siangnya dianterin sama sampai ke bus. Saya sambil nungguin saya siap-siap dulu, biasa alat-alat daki yang kemarin saya siapin dulu. Udah sampai di tempat buat nunggu bis kan namanya, sampai nunggu bis, naik bis. Nah ini juga ada kejadian yang keajaiban lah gitu. Waktu di bis saya ketemu sama bapak-bapak gitu. Awalnya sih kan gini, waktu di bus itu ada 2 nomor lagi yang kosong gitu. Saya bingung mau yang atas atau yang bawah gitu. Ya udahlah, saya pilih yang atas aja. Tapi sebenarnya saya tuh pengen deket sama cewek kan. Pengen deket sama cewek, gak apa-apa. Ya udah saya pilih yang atas aja. Waktu waktu saya milih yang atas, ternyata yang di atas sama bapak-bapak gitu. Yang di bawah sama cewek, bener kan? Ya, tapi gak apa-apa katanya. Itu mah cuma bercanda lah gitu. Ya, bercandaan itu. Bercandaan. Tapi waktu di atas saya sempat ngobrol-ngobrol sama bapak, ternyata nyambung gitu. Bapak ini dulu pernah sekolah di mana, nyambung gitu sama saya. Terus gurunya siapa gitu, sampai kan waktu mau kalau nggak salah gitu, bapak ini namanya Bapak Pak Jainal gitu. Pak Jainal sempat ngasih uang kan, ya mungkin cukup lah buat sebulan juga gitu. Saya juga kan kaget gitu. Jadi waktu saya selama muncak sampai turun lagi, ya dihitung-hitung memang saya nggak ngeluarin biaya gitu, soalnya keganti gitu. Ya alhamdulillah gitu. Oh iya, sebelum ke Bejo kan kita nganterin dulu Baja sama Barere ke Semarang gitu. Sempat diamatin juga, kalau ada apa-apa lapor aja gitu. Saya sengaja naik mobil soalnya Bang Osama kan yang naik motor. Takutnya ada apa-apa jadi cepat pulang perginya gitu. Ya beberapa hari kemudian dari sana, alhamdulillah banyak jasad gitu udah mulai baik-baikan lagi gitu. Tapi saya juga belum tahu ada cerita-cerita yang mistis yang kayak gimana gitu dari teman-teman gitu. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kang Gias nih ketika saat itu mendaki ke Gunung Merbabu ya Kang. Iya. Pada berarti kalau sekarang syutingnya Desember ya setahun yang lalu. Kan gitu ya? Iya. Karena kan tadi mau tahun baruan nih nggak mau di jalan atau nggak mau di Ngawi tuh. Iya. Di Bandung gitu kan. Oke, nah ternyata dalam pendakian tersebut memang ada beberapa hal yang tidak dienakan lah Bang ya untuk
inget mungkin ya. Mungkin kan udah setahun ke belakang juga, jadi saya sedikit lupa-lupa juga kan. Oke. Iya. Nah, tapi ini kan sempat di briefing tuh Kang ya sama si petugas base camp. Bahwasanya memang di setiap gunung juga pasti di briefing lah gitu oleh petugas base camp, ranger, kayak pihak taman nasional, resort dan lain sebagainya gitu kan. Selalu dikasih arahan kan, kasih arahan misalkan berapa orang dari mana gitu kan, nanti sumber air mata air di sini biasanya begitu ya, gitu kan. Terus ngecampnya boleh di sini, batas sampai sini, dan memang ada beberapa hal juga mungkin ini kearifan lokal kan dalam artian ya kalau cewek apa ya bisa dibilang halangan lah ya. Halangan itu kan memang katanya nggak boleh naik gunung. Gitu kan memang juga ada sangkut pautnya dengan dalam dunia kesehatan gitu. Kalau cewek yang naik gunung kan katanya kalau lagi halangan itu kan lagi nggak stabil ya, stamina nggak stabil, perut juga katanya sakit gitu kan, sering kecapean gitu kan. Cewek yang nggak head aja ya gampang capek, apalagi cewek yang lagi head terus naik gunung kan gitu ya logikanya ya. Itu jangan sangkut pautin dulu ke gaib nih gitu kan. Nah, terus juga mungkin nanti efek yang akan didapatkan oleh pendaki perempuan itu nanti nggak fokus gitu kan, yang ujung-ujungnya mungkin nanti dievakuasi dan lain sebagainya gitu kan. Namanya halangan pasti keram gitu ya. Kalau udah keram pasti jalan kan udah apa namanya udah nggak fokus lah, nggak kuat lah gitu ya. Tapi ada juga yang beranggapan memang katanya kalau orang menstruasi atau halangan terus naik gunung bau apanya anyir darahnya nanti kecium gitu kan. Pokoknya teman-teman semua kalau naik gunung udah fokus aja, utamakan logika gitu kan ya, biar pendakian teman-teman semua itu memang nggak ada kejadian-kejadian yang memang tidak dienakan nih gitu kan ya. Oke Kang, ternyata saat itu kan pendakian 5 cewek ya, di briefing sama ranger ternyata yang aku 1 nih. Yang 2-nya mungkin ketika di perjalanan kan gitu ya. Ketika misalnya di briefing dia nggak menstruasi kan, namanya menstruasi kan nggak bisa kita agendain kan. Oh ntar aja habis naik gunung nih kan nggak bisa ya gitu kan. Atau mungkin memang apa namanya yang 1 ini ketika di puncak tepat kan kita nggak ada yang tahu kan. Namanya perempuan kan pasti privasi ya, privasi gitu kan. Oke. Nah kemudian ini Kang, masalah yang bermalam di pos 2 itu kan sempat ada kejadian yang kayak ada suara bising ya, suara bising kayak main gitar tuh gitu kan. Nah itu kan di pos 2. Di pos 2 dan situ cuma ada 1 rombongan ya. Jadi 2 rombongan sama rombongan Kang Dias nih gitu kan. Yang rombongan itu bawa gitar atau alat musik kan Kang? Nah itu yang bikin aneh kan, waktu di pos kita tanya, Kang ada yang bawa gitar nggak ini waktu di pos 2 gitu. Nggak ada, kami nggak ada yang bawa gitar gitu. Pak, mungkin musik box juga kita nggak bawa katanya gitu. Tapi kedengeran kan itu ya. Nah itu gitu kan aneh. Pos 2 pos 1 juga kan lumayan. Nah lumayan kan gitu ya, maksudnya misalnya saya juga nggak terlalu kedengeran banget gitar kan, seberapa kencengnya sih gitar gitu kan. Kecuali gitar dia pendaki bawa ampli gitu kan, bisa denger tuh gitu kan. Dan ya emang nggak logik sih. Gitu. Tapi itu udah kejadian kan gitu ya. Nah gitarnya emang kayak gitar beneran atau memang ada alunan musik Jawa atau apapun itu? Mungkin nggak ada, kayak orang-orang nyanyi biasa aja gitu. Kayak keramaian gitu. Layaknya tempat camp. Logikanya kan misalkan bermalam di bawah pos 2. Ya kalau main gitar kan pasti nggak mungkin sambil jalan ya. Kan gitu ya. Logikanya pasti lagi duduk ke break atau lagi di ini. Dan misalnya apa lagi bawa gitar itu kan nggak boleh kan gitu ya. Gitu kan. Ya yang penting nggak tahu lah itu apa namanya lah gitu. Mungkin teman-teman semua yang tahu tentang suara gitar silakan komentar lah gitu lah. Oke. Nah bisa dibilang orang Ngawi ini memang ini Kang ya baik-baik banget ya. Iya. Memang benar-benar baik sih kan. Itulah kalau sama pendaki walaupun baru kenal nih gitu kan. Terus pendakian beberapa jam berapa hari ketika turun kan tuh nggak cuma sekedar kenal tapi disaring tukeran kontak gitu kan, silaturahmi gitu kan, selalu begitu pasti diculik dulu, nanti ke Ngawi dulu gitu kan. Nanti suatu nanti orang Ngawi nih main ke Bandung pasti diculik lagi sama Kang Dias gitu kan. Tapi masih berhubungan baik Kang? Iya. Kalau sampai sekarang juga suka masih kontekan. Masih kontek-kontekan. Wah, salam untuk teman-teman Ngawi nih gitu kan. Oke. Kang, ternyata kan sempat ada berita ya bahwasanya ada 2 pendaki ya yang meninggal. Saya lupa di tahun berapa gitu kan. Terus juga Kang Dias seperti ada suara yang itu suara apa layaknya ada pendaki di belakang
tapi kan suara cewek. Iya. Tapi kan sebenarnya posisi faktanya itu belakang tuh nggak ada cewek. Iya, nggak ada Kan pendaki cewek. cowok tuh yang dua Iya. ya. Nah, kita tidak berargumentasi kalau memang suara tersebut merupakan dua pendaki itu ya. Iya. Kita kan berasumsi aja, mungkin nih, mungkin itu kan bukan itu benar-benar itu fakta bahwasanya pendaki itu ya, gitu Iya. kan. Nah, saya lupa, nanti coba saya cari deh beritanya, saya coba tampilin deh gitu kan. iya. Memang kan banyak ya di beberapa gunung ya, ada beberapa gunung yang memang ada yang pendaki meninggal, kan Nah, pasti gitu ya, gitu. pasti. Tapi yang keanehan ini ya biarkan itu menjadi misteri dulu deh, gitu Nah, kan. gitu. Biarkan lah gitu kan, entah itu Korin atau mungkin sugesti kita gitu kan, Iya. karena mungkin sempat dengar berita pendaki meninggal terus dengar suara tersebut, wah ini kayaknya dia nih, kan gitu ya. Namanya manusia kan pasti ada pikiran-pikiran ke arah sana gitu kan ya. Ya, Tapi iya, yang penting teman-teman semua fokus aja deh gitu. Nah, yang keanehan berikutnya adalah Simba siapa namanya Rere. yang di Bajaset. Bajasat jasad ya. Iya. Nah, itu kan sempat ditandu. Di Tandu. Ini nggak logika sih, gitu Iya, kan? memang nggak logis. Iya kan? Iya. Tapi nggak logika, tapi udah pernah dilakuin kan gitu ya? Iya. Tadi ini logikanya memang satu orang yang sakit dibawa ditandu oleh 6 orang, 6 orang. tapi berat. Tapi berat. Seharusnya logikanya enteng. Enteng. Ya logikanya. Iya. Nah, ternyata yang enteng itu ketika digendong sama Iya, satu orang. Sama satu orang. Kan ini kebalik ya, gitu kan ya. Tapi itu udah terjadi Udah kan terjadi. gitu kan. Dan itu disaksikan beberapa pendaki dari Pendaki. Ngawi dan Nah, pendaki yang lainnya gitu iya. ya. Seharusnya kan misalnya ada pendaki yang sakit terus digotong sama 6 orang, enteng dong. Enteng, iya. Gitu kan, enteng dong logikanya. Tapi ketika digendong satu orang seharusnya berat dong, kan gitu ya. Berat ya. Berat dong. Iya. Tapi entah itu apa teman-teman semua, atau mungkin kayak dipaksa untuk nggak boleh turun lah atau apapun itulah gitu kan. Dan itu kan sempat ada kayak bisikan lagi. Ada bisikan. Ya, sedikit. bisikan lagi Iya. ya. Bahwasanya nggak boleh apa Nah, namanya? itu memang agak sedikit jelas itu kan suaranya juga. Suara jelas. Cewek Iya. atau cowok? Cewek. 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 Oh, kayak nggak boleh keluar dari gunung Iya. Merbabu nih Nah, gitu gitu. kali ya. Kayak gitu. Kayak gitulah, kita yang nggak tahu lah, kita kan namanya asumsi-asumsi aja nih, Nah, pemikiran-pemikiran manusia dulu nih, jangan ke gaib-gaib dulu deh, soalnya iya, kita gitu. bukan gaib kan gitu ya. Iya. Kan bukan gaib. Nah, terus ini Kang, yang masalah sempat di pos 1 ya ada ojek kan, Kang ojek Iya, gitu ada ya, Kang ojek. dinaikin lah Kang ojek tuh, si Mbak Jasa itu ya, dinaikin terus Kang ojek udah ngomong, ini kayaknya ketempelan nih. Iya. Berarti kayak Kang ojek itu kayak seakan-akan ini hal yang udah biasa kali ya. Iya, kayak gitu, banyak saking pahamnya betul gitu tentang Gunung Merbabu via Swanting ini kan biasanya begitu Iya. tuh. Kalau warga-warga lokal pasti tahu banget lah, nih orang ini nih begini nih, orang ini begini nih, mungkin ya, mungkin. Tapi menurut Kang Gias nih saat itu, Mbak Jasad karena faktor gaib atau memang karena faktor kesehatan saat itu ya, saat itu? Ada 2 kemungkinan sih kan. Apa gitu. tuh? Kalau kata Mbak Jasadnya gitu yang dia rasain, Iya. memang kayaknya saya emang nggak ngerasa hal-hal goib katanya gitu, nggak ngerasa hal mistis apa-apa. Mungkin itu juga karena efek kelelahan gitu kan, efek karena saya juga lagi halangan gitu. Tapi memang sempat gitu, saya suka sakit pundak katanya gitu. Oh, di bagian pundak Ya, ini. sakit pundak katanya gitu. Mungkin faktor bawa keril gitu. Tapi kan sebenarnya kan keril nggak dibebanin ke Si Bajasa Bajasa, gitu. ya, Hanya cuman beberapa lama lah gitu. Hanya sebentar juga gitu buat bawa keril. Kok lama gitu sakitnya Lama, gitu. iya. Masa sampai mau turun juga ini kan. Sampai kerasa juga gitu. Kalau nggak salah jadi Mbak Jasar hanya cuman naik aja gitu, itu juga nggak lama lah gitu Nggak bawa lama. carrier Habis gitu. itu dibawain lagi gitu Dibawa ya? sama yang lainnya gitu. Oh, oke, nah terus juga sampai di base camp itu kan sempat petugas entah itu siapapun yang ngasih air ya? Iya. Air kayak, berarti kan kayak petugas ini kan kayak udah tahu nih gitu ya kan, Iya, gitu ya. Kita perbandingin 2 hal ini ya, Ah, iya. yang tadi kita secara kesehatan sama yang ya kita bilang gaib lah, Iya. Mbak gaib. Kan nggak lo kayak misalnya ngasih minum seharusnya dikasih minum semua dong kan gitu ya, Iya. nggak cuma si Mbak Jasad aja. Mungkin emang kita pikirannya oh karena Mbak Jasad yang sakit ya udah kasih iya, gitu. Mbak Jasad aja gitu. Kita nggak ada yang tahu lah masalah-masalah itulah iya, gitu kayak kan. Biarkan jadi misteri aja, yang penting teman-teman semua bisa diambil hikmahnya nih dalam pendakiannya Kang Gias bersama teman-temannya dari Ngawi, yang dari mana pokoknya. Iya. Kalau naik gunung tuh solidaritas pendaki itu emang gokil Memang, sih. iya. Gitu kan, walaupun Iya.
nggak kenal aja ditolongin tuh Kang ya. Iya, Ketika dari gitu. puncak ya, Dari tolongin puncak. pendaki lain. Iya. Tuh, gitu ya. Pendaki itu, Bener. gokil gak tuh? Iya. Kalau yang nggak solid bukan pendaki Kang, dakian itu namanya. Oke Kang, Iya, sebelum ditutup nih Kang videonya, mungkin Kang Gias punya pesan nggak Kang untuk teman-teman semua yang mungkin suka naik gunung nih Kang? Ya mungkin buat pendaki lagi khususnya lah teman-teman saya gitu. Memang kalau mau mendaki ya sebisa mungkin hati-hati lah gitu. Terus jaga kondisinya, memang harus pasti gitu, memastikan kondisinya memang betul-betul sehat gitu. Yang kedua, yang ketiga mungkin jaga etika adab kita ketika naik gunung gitu. Yang mungkin yang saya alami kayak tadi, mungkin kayaknya perlakuan saya gitu sama teman saya waktu naik gunung sempat gak sopan juga gitu. Ya buat nanti kedepannya saya jangan sampai kayak gitu lagi lah, mengulangi hal yang mungkin nggak beradab lah gitu. Harus sebisa mungkin harus bisa ngejaga etika lah gitu. Ketika Nah itu ya teman-teman, sama tadi cerita dari Kang Gias ini bukan untuk apa namanya menggali sisi negatifnya yang mungkin nggak jaga adab atau misalkan tadi sempat ini musik box gitu kan. Iya. Tapi teman-teman semua nih jangan sampai gitu kan. ya jangan sampai. Jangan sampai apa yang dirasakan oleh Kang Gias dirasakan juga nih sama teman-teman semua kan gitu ya. Iya, gitu. Kang Gias di sini untuk mengingatkan nih supaya teman-teman semua lebih begini kan. Setiap pengalaman kan adalah guru yang terbaik Kang ya kan. Pengalaman Iya. seorang itu guru terbaik kita gitu kan. Selain guru-guru yang memang di sekolah, di kuliahan, dimanapun Nah, gitu. itulah gitu kan. Pengalaman juga merupakan guru kan gitu Kang ya. Karena dimanapun itu kan adalah sekolah ya kan. Siapapun juga berhak untuk menjadi guru. Guru dalam artian bukan untuk mengajar, ngasih Nah, tahu gitu. juga itu guru kan gitu ya. Iya. Oke, Kang Gias sebelumnya terima kasih banyak Kang ya udah berbagi ceritanya, dan sungguh pengalaman ini mungkin teman-teman semua bisa diambil sisi positifnya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kang Gias bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kang, terima kasih banyak Kang. Alhamdulillah. Bungkus.